Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di video ini kita akan membahas latihan 4.4 buku cetak di halaman 254 ya. Materi kita adalah kesebangunan dua buah segitiga. Oke, untuk anak SMP kelas 9. Oke, di sini ada 4 soal ya. Pak Wandri akan batasi sampai nomor 4 dulu. Nanti kita lanjutkan di bagian berikutnya untuk soal berikutnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pada gambar di samping, oke kita lihat ini ada dua buah segitiga ya, kuning dan biru. QR itu sejajar ST, ini keterangannya. QR sejajar ST. Buktikan bahwa QRP ini yang atas dan segitiga TPS ini sebangun. Oke, untuk menjawab soal ini ada materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu syarat dua buah segitiga yang sebangun. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah ketiga sudutnya sama besar, oke. Lalu bisa dua buah sudut sama besar. Yang ketiga itu ada dua buah sisi ya. Dan ada satu sudut yang mengapitnya. Jadi di antara ketiga ini kita pilih ya yang relevan dari gambar ini. Oke, keterangan di gambar ini tidak ada, noktah tidak ada, ukuran tidak ada. Jadi kita akan menyimpulkan dari ini bantuannya nih. QR sejajar ST, ini gambar umum ya. Jadi bisa kita ambil bahwa Q dengan T itu berseberangan ya. Betul, oke. Yang A, kita simpulkan yang pertama itu sudut Q dengan sudut T itu sama ya. Ini karena berseberangan. Berseberangannya di dalam ya. Lalu sudut R, ini dengan S juga kondisinya sama ya. Ini juga berseberangan. Oke. Nah, di sini ada P ya. Jadi ada dua segitiga. P-nya ada di dua segitiga, berarti ini kita sebut yang atas ini Q PR, lalu yang bawah ini TPS. Nah, ini sama karena iya bertolak belakang, betul. Oke. Jadi ketiga sudutnya sama besar. Oke, ini kita simpulkan memenuhi sudut-sudut ya. Oke, bisa ya. Yang B, tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian. Oke, yang pertama karena ini sejajar. Jadi kita buat QR sebanding ST. Lalu QP, kita mulai dari yang atas ya. Sebanding dengan ya TP. Lalu RP sebanding dengan SP. Oke, bisa ya nomor 1 ya. Oke. Soal nomor 2 ya. Oke, di sini ada dua buah segitiga ABC dan PRQ gitu ya. Buktikan apakah sebangun. Oke, yang pertama kita ambil gambar kedua segitiga ini memiliki lambang siku ya. Jadi di sini ada dua buah sudut ya yang sama besar. Maka bisa kita ambil kesimpulan sudutnya 1, sisinya 2 ya. Tapi kita lihat dulu di sini ada ukuran yang belum diketahui nih PQ nih. Bisa kita cari dengan triple Pythagoras kan. 20, 16 gitu. Maka ini satu lagi 12. Oke, bisa ya. Oke, sekarang kita ambil angka perbandingannya deh. Kalau kita buat dari gambar ini seolah-olah sama. 4/12, 3/16. Ini tidak sebanding. Jadi kita ambil yang pertama ya, AC itu tidak dibandingkan dengan PQ, tapi dibandingkan dengan PR. Gitu ya. Ini nilainya 4/16 atau 1/4. Yang kedua, AB ini kita bandingkan dengan PQ. Jadi di sini 3/12 disederhanakan jadi 1/4. Nah, ini kan sebanding ya. Oke, lalu dua buah sudutnya ini sudut A dengan sudut B ya. Siku-siku ini dah paham. Jadi ini kita bisa ambil kesimpulan sebangun memenuhi
sisi sudut gitu ya. Oke, 2 buah sisi dan 1 sudut. Oke, lalu yang kedua, tuliskan perbandingan sisi yang bersesuaian. Berarti tinggal lanjutin aja ini ya. Ini tadi AC per PR, terus AB per PQ, maka sisi miringnya ya BC per QR ya. Kita ambil angkanya aja. Ini 1/4 ya. 1/4. Nah, BC per QR juga harus 1/4. Di sini 5 nih. Ya. Kita tahu triple Pythagoras ya. Berarti 5/20 ya. Tetap 1/4. Oke, semoga paham soal nomor 2 ya. Soal nomor 3. Oke, perhatikan gambar ini. Apakah segitiga KLN sebangun dengan OMN? KLN. Rasanya tidak sesuai ya dengan keterangan kalau kita gambar lagi di sini. KLN. Ya, jadi ada garis bantuan ya. Mungkin yang dimaksud kita revisi saja. Jadi segitiga KMN. Jadi ya, sebangun dengan segitiga ini OMN. Masa O sama M kita buat garis baru lagi. Maksudnya mungkin OLN gitu ya. Kita revisi saja OLN. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan apakah ini sebangun. Ini ada 2 buah lambang siku ya. Pasti sudut. Lalu ini N ini untuk kedua buah segitiga ya. Jadi N ini untuk yang kecil dan yang besar. Jadi yang pertama kita ambil NKM ya. Sudut NKM itu sama dengan sudut NOL. Nah, gitu ya. Ini karena sama-sama siku-siku 90 derajat. Kemudian di sini N ini untuk kedua segitiga ya, berimpit jadinya. Berarti KNM ini ya. Oke. Dengan ONL. ONL ini berimpit. Oke. Nah, ini apakah cukup dengan 2 sudut? Nah, kalau kita perhatikan ini ada lambang arah yang sama ya. Berarti ini bisa sejajar, ini kita bisa pakai. Berarti ini sudut L di sini dengan M ini sama besar. Berarti ini karena sehadap ya. Jadi kita bisa kesimpulkan KMN, nah, segitiga KMN itu sama dengan OLN. Nah, ini karena sehadap. Oke, jadi ini memenuhi sudut ya. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 4, ini soal yang terakhir ya. Pada segitiga BC dan PQR diketahui sudut A 105 derajat, sudut B 45 derajat, sudut P 45 derajat, dan sudut Q 105 derajat. Oke, ini kalau cerita tanpa gambar kita jadi bingung. Kita coba sketsakan ya. Karena ini ABC mewakili ada 2 buah sudut. Ini tumpul ya di atas 90. Jadi tidak mungkin siku-siku. Misalkan, nah seperti ini ya, kita gambarkan seperti ini misalkan. Berarti 105 itu yang besar. Nah, kira-kira di sini berarti untuk sudut A. B dan C-nya berarti sisanya, misalnya ini P 45 derajat. Ini 150, berarti sini 30 derajat untuk C-nya. Gambar pertama. Lalu PQR kita serupakan ukurannya agak dibesarkan misalkan ya. Nah, ini. Nah, di sini kita juga akan memposisikan sudutnya ya. Sudutnya sama besar, berarti di sini 105 derajat. Nah, 105 derajat di sini Q ya. Berarti di sini kita tulis Q. Terus 45 derajat
Nah, di sini 45 derajat berarti untuk P, dan berarti di sini R ya. R-nya sisanya 30 derajat. Oke. Jadi kurang lebih gambarnya di rotasi ya 90 derajat ke kiri nih. Tulislah apakah kedua segitiga tersebut sebangun, maksudnya di sini. Jadi kita lihat dari ukuran sudut sama besar, ya bisa kita sebut ini sebangun. Kita ambil ini, di sini jawabannya, berarti sudut A ini sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut R. Ini memenuhi sudut ya. Terus perbandingan sisinya ya, berarti kita tinggal ambil aja ya. Kita udah buat sesuai dengan arahnya, berarti AB ya kita bandingkan dengan QP, lalu BC kita bandingkan dengan PR, lalu AC ya kita bandingkan dengan QR. Kurang lebih seperti ini perbandingan sisinya. Oke, 4 soal latihan 4.4 ini kita sudah bahas. Nanti kita lanjutkan soal berikutnya di video bagian yang kedua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.